Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Berjuang dengan Sukacita, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 25 sampai 26. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman pada hari ini masih berisi pesan Yesus kepada para murid pada waktu perjamuan akhir setelah Yudas Iskariot pergi. Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara-saudari terkasih, Roh Kuduslah yang akan memberi kita petunjuk menilai langkah yang perlu kita jalani sepanjang hidup. Dengan begitu, kegelisahan yang muncul akibat keterbatasan situasi hidup pun akan reda. Kita tetap bisa merasakan ketenangan, kedamaian, maupun sukacita di dalam situasi serba terbatas itu. Oleh karena kita menerima penghiburan sejati dari Roh Kudus. Allah Bapa akan mengirimkan kuasa Roh Kudus bagi kita bila mana kita memintanya di dalam nama Yesus, yaitu manakala kita bersedia menanggung salib penderitaan di depan mata karena rasa hormat yang mendalam pada rahmat kejadian yang Allah Bapa berikan. Sesungguhnya rasa hormat itu sendiri melahirkan sukacita. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang ibu yang merasa sangat kelelahan dengan rutinitas hidupnya. Meskipun demikian, ia tetap berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dengan setia. Pada suatu siang, ia berada di titik puncak kelelahannya. Ia pun membatin, "Ya Allah, saya lelah." Lalu secara perlahan-lahan ia bangkit dan mulai menyapu rumah. Tiba-tiba, ia dipenuhi rasa sukacita yang berlimpah ruah dan belum pernah ia alami seumur hidup sebelumnya. Ia langsung menaruh sapu dan mengambil posisi duduk di lantai, seolah-olah ia sedang berhadapan langsung dengan Yesus.
dan hanya ingin berada di dekatnya saja. Damai bahagia menyelimutinya. Kejadian itu berlangsung selama beberapa menit. Lalu suasana terasa kembali tenang seperti semula. Hanya saja kelelahan Ibu Sirna, beban berat atas kehadiran Roh Kudus barusan. Ia merasa sepenuhnya dicinta. Momen itu merupakan puncak penghiburan yang istimewa. Ketika suaminya sakit berat, nyaris meninggal dunia, ibu ingat akan pendampingan Roh Kudus, sehingga dapat mengambil langkah cermat yang kemudian membawa kesembuhan bagi suaminya. Saudara-saudari terkasih, mengingat Roh Kudus sebagai sumber penghiburan akan mengarahkan kita untuk kembali ke dalam inti jiwa manakala berada di tengah situasi bermasalah. Alih-alih berusaha memaksakan keberhasilan, solusi semu yang mengandalkan pikiran, keinginan, dan kekuatan sendiri, kita dapat memilih untuk berhenti. Seperti mesin yang dimatikan, gejolak di dalam diri pun akan mengalami perlambatan dan pendinginan. Berdiam sejenak membuat kita perlahan-lahan tenang, rileks, kosong, dan lapang. Fokus jernih terarah pada masa sekarang. Rasa hormat terhadap apa yang ada di depan mata pun hadir. Rasa syukur juga lahir. Kita menjadi maklum atas ketidaksadaran orang lain yang bertindak meruwetkan permasalahan. Kita tidak lagi terpancing untuk terburu-buru menanggapi dan berusaha membenarkan kesalahan mereka. Sebagai pengamat, kita netral dan siap menunggu arahan langkah selanjutnya dari suara hati. Kita berserah diri untuk dituntun lembut oleh kuasa Roh Kudus. Pilihan menjalani salib yang berbuah nyata pun melahirkan takjub syukur. Maukah saya berhenti dan diam sejenak untuk kembali diarahkan oleh Roh Kudus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penghiburan Roh Kudus yang boleh kami terima sepanjang hidup ini. Bimbinglah kami untuk berhenti dan diam sejenak setiap kali kami usai menyelesaikan satu aktivitas dan sebelum kami melanjutkan aktivitas berikutnya. Biarlah Roh Kudus kembali memusatkan kami dalam melangkah. Ajarilah kami menaruh hormat, bersyukur, dan berbelas kasih seumur hidup. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.